saya bicara penolakan atas negara Pancasila. Dan apa yang terjadi di muktamar itu, semua orang dari negara-negara lain itu menginikan saya. Bang Saleh Khalid terpinggirkan. terpinggirkan. jadi inilah. Jadi bintang Jadi ya. bintang. Iya. Padahal saya ngomongnya masih belepotan gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah mereka ngerti apa yang saya omongin. Dari situ kemudian ada seorang berkeluarga negaraan Malaysia kalau tidak salah, tapi darahnya dari Australia. Ustaz Fadullah Wilmot namanya. Saya diajak oleh beliau untuk bertemu dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ketika bertemu, langsung beliau menawarkan, udah kamu kuliah aja di sini, gak usah balik dulu ke tanah air. Dan itu seperti menerima durian runtuh gitu kan. Tapi sempat terpikir, saya kan udah 10 tahun, bisa apa enggak nih kita kuliah gitu kan. Tapi dengan modal yakin bahwa ini adalah karunia yang harus tidak boleh ditampik gitu ya, tolak, ya udah saya ambil. Meskipun dalam keadaan ini ya, blank lah. Saya mau belajar apa nih? Udah lama enggak. Dan dalam situasi itu belum nikah ya? Belum. Nikahnya nanti setelah tahun tahun ke-5. Ya udah, alhamdulillah saya tidak kembali ke tempat tugas, langsung saya masuk kampus. Mulai kuliah di matrikulasi. Dan terus sampai International Islamic University atau Universitas Islam Antarbangsa. University Islam Antarbangsa kalau di Malaysia. Dari situ sampai selesai ya? Sampai tahun 95. Jadi saya di Malaysia kurang lebih 7 atau 8 tahun. 2 tahun sebelum selesai menikah. Alhamdulillah. Dapat permata di di kampung muka ini gitu. Makanya ketika selesai kuliah, saya kembali tahun 95 di sini dan sempat ngontrak di Harapan Kita Tangerang. Oh iya. Ya. Sampai terjadi peristiwa krisis moneter itu, kerusuhan. Dan saya menyaksikan betul di Al-Jabar atau Al-Mitra ya. Iya. Terus sampai ke Ramayana di Tangerang. Ramayana atau Borobudur itu, yang besar itu. Nah itu saya saksikan sendiri bagaimana pola-pola yang mereka mainkan itu untuk menjerat. Kalau saya melihatnya ini penjeratan terhadap dan mereka memframing Islam ya menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan mereka cukup berhasil. Namun begitu ya konsekuensinya negara menjadi kacau balau pada tahun itu. Tahun 97 ya. Dan kemudian tumbangnya Orde Baru. Begitu pada tahun 96 itu saya sempat bekerja di Pengusaha Muda Muhammadiyah yang berkantor di Kuningan. Dengan bergabung dengan beberapa pengusaha muda Muhammadiyah. Dan terjadi peristiwa itu saya lihat begitu pulang ke rumah, kok begini keadaannya nih. Kacau balau gitu kan. Ya udah, saya bilang, udah saya berhenti aja dari sana. Saya harus masuk sini. Tinggal di sini. Oh, jadi setelah peristiwa itu diputuskan untuk ada di kampung muka gitu? Iya. Bukan karena diminta istri atau bukan karena mertua, hanya karena kesadaran sendiri. Apa itu alasan yang paling rasional atau yang paling emosional atau yang paling romantis gitu mungkin? Ya, mungkin apa ya, emosional atau rasional gitu. Saya ketika terjadi peristiwa Mei 98 itu masyarakat betul-betul tidak terkendali. Di samping kehidupan di sini pun serba permisif. Dan tingkat pendidikan sangat rendah. Kemiskinan luar biasa. Maka atas dasar itu kemudian, saya harus berbuat sesuatu nih. Istri memang orang sini ya. Artinya itu modal pertama yang untuk saya bisa bergerak lebih luas, lebih leluasa. Ya. Istri kan dari sejak usia SMA itu sudah mengajar. Jadi kalau ada anak-anak lagi main diambil, ayo main ngaji di sini, kita kasih permen gitu. Itu awal-awal. Begitu juga dengan ibu-ibunya. Ibunya, ayo ngaji.
istri lah yang paling ini. Nah, kita kemudian garap berdua. Jadi setiap kali pengajian itu kita berikan beras, kita berikan mie gitu ya. Pokoknya sampai betul-betul bludak. Saatnya mereka kemudian tertarik. Jadi secara efektif di sini sudah lebih dari 20 tahun ya? Iya, dari 95 itulah. 95 ya. 95. Berarti 22 tahun. 27-an. 27 tahun. 27 tahun. Pemirsa sekalian, kita bisa bicara panjang, kita bisa bicara kemana-mana, tapi mungkin dengan waktu yang tetap agak panjang juga. Mungkin Kak Salim ingin menyampaikan satu pesan untuk seluruh jaringan, seluruh keluarga besar, seluruh benih-benih PII yang masih bisa dihidupkan. Karena kita memang cukup khawatir ketidakadaan tempat penyemayan SDM-SDM yang pernah menempa kita ya. Kita kan dididik tandang ke gelanggang walaupun seorang. Kita mungkin ilmunya kurang tapi keberaniannya pol gitu kan gitu ya. Ada di situ kan membuat kita tetap punya fungsi kan. Betul. Buat apa pinternya kebanyakan terus cuma ngerem doang di belakang kamar kan. Tapi yang paling bagus kan seimbang gitu kan ya. Mungkin Kak Salim ingin memberikan masukan kepada seluruh pemirsa yang punya memori, yang punya keprihatinan terhadap minimnya reproduksi atau cloning kader-kader secara umum ya, kader-kader angkatan muda. Karena kita tahu remaja masjid pun melempem, rohis-rohis di sekolah pun dijadikan mati karena memang ada oknum yang mengatakan bahwa rohis itu sebagai sarang teroris dan itu dinyatakan terbuka dalam acara resmi dan itu menimbulkan sikap yang kolektif di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana Kak Salim? Apakah kita mengupayakan menghidupkan kembali PII atau melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh PII atau melakukan apa? Ya, satu hal yang ketika saya meninggalkan tanah air menuju Malaysia itu kan Indonesia ditinggalkan dalam suasana kehidupan masjid itu luar biasa. Remaja masjid, pemuda masjid itu tampil dan betul-betul memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan menuju reformasi itu. Jadi bukan semata-mata kampus, tapi juga masjid pun punya peran yang sangat besar. Karena tadi remaja, pemuda itu betul-betul menjadikan masjid sebagai basis kegiatan mereka. Di samping kemudian juga ditambah dengan PII, HMI. Memang waktu itu PII dengan militansi yang luar biasa mampu membentuk semacam satu kekuatan tersendiri lah di kalangan pelajar dan betul-betul diperhitungkan. Nah, begitu saya pergi ke Malaysia, saya dapati Malaysia baru saja memulai menghidupkan para remaja pemuda di masjid-masjid. Selesai kira-kira 3 tahun saya di sana, lalu saya kembali ke tanah air, kembali ke Jakarta, lihat kok sepi masjid. Astaga. Sepi, betul-betul sepi. Tidak ada apapun yang dilakukan oleh para pemuda. Saya bilang, kemana? Kenapa ini bisa terjadi? Kalau dulu begitu hebat itu masjid menjadi gerakan yang mampu merubah segala sesuatu. Nah, dari situ kemudian karena keran pemberangusan itu udah dibuka betul-betul, artinya pemberangusan sudah hilang. Yang ada adalah kebebasan, ditambah dengan pengaruh gadget, memang tidak bisa dinafikan. Itulah, saya melihat itu yang terjadi. Anak remaja kita kemudian tidak lagi terkait hatinya ke masjid. Ya, mereka lebih suka berada di luar. Begitu juga gerakan pelajar. Sejak berlakunya melarang ada ekstrakurikuler dari organisasi luar, kecuali OSIS dan segala macam itu pun berpengaruh besar rupanya. Ditambah pula dengan PII yang underground, sempat underground, dan mau tidak memang ada konsekuensi terbatasnya gerakan kita dalam hal training itu. Namun begitu pada masa 90 awal itu sampai 98 sampai reformasi lah, PII masih punya kekuatan yang bisa diperhitungkan. Saya merasakan itu. Sampai saya keluar pun suara PII masih didengar, masih punya pengaruh yang besar.
di Asia Tenggara, Pak, sekurang-kurangnya Asia Tenggara. Karena saya waktu itu juga dilibatkan dalam menjadi sekretaris, wakil sekretaris Perhimpunan Pelajar Islam Asia Tenggara. Itu sudah bersambung dengan Fathur Rahman belum? Sudah, tapi Fathur Rahman belakangan. Iya, belakangan. Kemudian saya dengan Mustafa Kamil Ayub yang sekarang ya sudah lumayan lah punya gerakan yang cukup bagus di sana secara politik ya. Nah, untuk itu barangkali saya ingin berpesan pada anak-anakku yang masih remaja agar cobalah mengaktifkan diri dalam organisasi, dalam gerakan apapun yang sifatnya menempa diri. Karena itu pengaruhnya Masya Allah luar biasa untuk menempa kepribadian itu. Ya, dan tinggal sekarang bagaimana bisa pengaruh negatif gadget itu, media sosial yang sehari ini Masya Allah luar biasa membuat orang menjadi hidup seperti autis ya, asik dengan dirinya sendiri dan kemudian membentuk karakter anak-anak kita. Maka ini mesti dicari jalan keluar ya. Secara emosional Kak Salim, apa gagasan Kak Salim untuk bisa kita menerobos gelombang ini? Karena saya juga merasakan hal yang sama ya. Karena saya juga terlibat ini di mana-mana ngisi pengajian rame. Pas saya coba ya membuat omongan-omongan yang lebih persuasif. Ayo, yang usianya 17 tahun sampai 20 itu hampir nol. Iya. Hampir nol di seluruh Indonesia. Kalaupun ada kapan waktu di sebuah daerah itu ada acara besar sampai 2000-an orang yang hadir. Saya coba absen itu cuma 23 orang yang usianya 17-an itu. Nanti kan ini serius. Nah, kira-kira sebelum kita punya diagnosis yang mendalam, sebelum kita punya sebelum kita punya itu apa nih kira-kira yang bisa dimulai? Apakah kita mengadakan basic training nasional dengan kita turun jadi instruktur atau kita melakukan apa? Karena kelihatannya perlu ada pemecah es dulu. Kalau enggak nanti ngeluh, keburu sakit, keburu meninggal, keburu lewat. Kita ini juga. Gimana Kak Salim untuk langkah awal kita memagnetkan dulu ini? Iya. Ya kalau mau bicara menggunakan PI hari ini, saya tidak bisa bicara itu karena kelihatan agak berbeda. Ya. Maka cobalah kalau sekarang ini keluarga besar begitu aktif, kenapa tidak ambil sebentar aja peran seperti yang kita mainkan dulu itu untuk membentuk kader-kader umat. Kenapa kita mainkanlah itu, kita lakukan gebrakan-gebrakan yang lebih berani, lebih dan inovatif tentu saja untuk nantinya kader-kader ini dibina lebih lanjut oleh PI yang